Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru hebat semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat, segala urusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita selalu ada dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian, senang rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa kembali berbagi, bercerita mengenai pemecahan masalah pembelajaran siswa yang saya alami pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Baiklah, sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nafsia Khairunisa. Saya adalah salah satu ASN yang bertugas di SMA Negeri 1 Kabandungan, berlokasi di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12 dengan mata pelajaran adalah bahasa Inggris. Nah, untuk video pemecahan masalah kali ini, saya mengambil tema penggunaan punishment dan reward untuk meningkatkan motivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ibu bapak sekalian, mengapa saya mengambil tema seperti ini? Karena dilatar belakangi oleh satu masalah, yakni rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, lagi-lagi ini tentang motivasi ya ibu bapak sekalian. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya motivasi setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang memiliki motivasi yang tinggi, namun demikian ada juga banyak siswa yang memiliki motivasi yang rendah. Karena sesungguhnya motivasi itu terkadang naik dan terkadang juga turun. Hal itu memang disebabkan bisa karena faktor psikis anak itu sendiri ataupun ada faktor lingkungan lain yang mempengaruhi. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya perhatikan di kelas, ada beberapa alasan atau penyebab, aspek yang menyebabkan mengapa siswa memiliki motivasi yang rendah. Yang pertama, siswa tidak memiliki kesadaran pentingnya belajar. Nah, bagi anak-anak yang tidak memiliki kesadaran pentingnya belajar, bahwa belajar itu penting, bahwa belajar itu sebuah kebutuhan dan sangat bermanfaat, maka mereka cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah pula gitu. Karena tidak ada kesadaran itu. Dan yang kedua, kondisi kelas menjenuhkan dan tidak menggairahkan. Ibu bapak sekalian tahu bahwasanya dalam sehari, apalagi untuk kelas yang full day school dari pagi sampai menjelang sore, itu anak seharian di dalam kelas. Dan kadang-kadang anak menganggap bahwa itu sesuatu yang menjenuhkan. Jika menghadapi kelas yang tidak ada variasi, tidak menyenangkan, itu mengakibatkan anak jenuh dan bosan, sehingga otomatis motivasi mereka untuk belajarnya sangat menurun. Dan penyebab yang ketiga adalah kita tahu bahwa godaan medsos dan game itu lebih besar karena pengaruh penggunaan HP yang tidak selektif. Nah, penggunaan handphone sekarang ini kan sudah diberikan kebebasan. Apalagi kita tahu bahwa sejak penggunaan metode belajar dengan mode daring, handphone itu menjadi salah satu media yang sangat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran. Nah, namun demikian, penggunaan handphone itu sendiri sangat negatif dikarenakan ada banyak konten, ada banyak aplikasi yang itu sangat mempengaruhi dan sangat berdampak negatif terhadap siswa itu sendiri. Seperti salah satunya adalah medsos dan game. Itu membuat motivasi siswa ke belajar itu menurun drastis gitu. Mereka lebih senang ke main game, lebih senang scroll medsos dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana solusi pemecahannya? Sebenarnya ada banyak solusi pemecahan. Di video sebelumnya, ini masih tentang motivasi, saya menggunakan ice break untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, kali ini saya memiliki pemecahan lain untuk mengatasi motivasi siswa itu sendiri, yaitu penggunaan metode reward dan punishment. Menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Wah, ibu dan bapak tentunya sudah tahu apa yang dimaksud dengan reward dan punishment. Kalau di dalam dunia pendidikan,
reward itu sesuatu yang nggak boleh diabaikan ya Ibu Bapak. Jadi reward itu bukan hanya untuk kompetisi aja, tetapi dalam saat proses pembelajaran reward itu dibutuhkan. Nah, apa itu reward? Hadiah atau reward merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan yang diberikan pada anak yang mempunyai prestasi tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa semakin bersemangat untuk berprestasi. Nah, pada saat kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas, tentu saja beberapa siswa yang memiliki motivasi tinggi, siswa yang bisa menjawab dengan mudah, siswa yang menyelesaikan aktivitas kelompok yang lebih awal, itu kita harus berikan penghargaan. Dan ngomong-ngomong tentang penghargaan atau reward ini atau hadiah ini, kita jangan fokus kepada sesuatu yang hadiah itu harus mahal, hadiah itu harus benda yang menarik, ya tidak. Ada bentuk-bentuk reward yang walaupun itu sederhana, tetapi itu menjadi sebagai bentuk dari penghargaan, menjadi sebuah apresiasi yang akan diingat oleh siswa sebagai bentuk penghargaan dari gurunya kepada dia bahwa dia sudah berusaha, bahwa dia sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tuntas, ataupun bahwa dia sudah meraih pencapaian tertentu, entah itu mendapatkan skor tertinggi atau dia lebih dulu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, apa saja bentuk-bentuk rewardnya? Ibu Bapak bisa gunakan pujian. Wah, hebat sekali gitu. Hebat sekali jawabannya. Hebat. Jadi pujian ini menjadi salah satu bentuk reward yang paling sederhana yang bisa kita gunakan pada saat kita ingin memberikan penghargaan di kelas. Selain pujian, kita juga bisa gunakan tepukan. Misalnya ketika salah satu siswa kita bisa menjawab, maka kita akan berikan penghargaan. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat saudari Fatimah, seperti itu ya. Atau bisa juga kita berikan reward atau penghargaan itu bentuknya barang, namun tidak mesti mahal-mahal Ibu Bapak. Kita bisa memilih barang-barang sederhana, ya bisa berbentuk makanan, tetapi tentu saja harus makanannya yang sehat gitu ya. Tapi intinya tidak usah mahal-mahal gitu. Atau bentuk reward yang selanjutnya bisa gunakan poin Ibu Bapak. Bagi siswa yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, bisa mendapatkan nilai terbaik, kita kasih poin nilai, kita tandain di daftar nilai kita. Atau yang terakhir bisa kasih bintang. Saya gunakan poin bintang ini, poin atau bentuknya bintang, itu sangat menarik sekali bagi siswa yang bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan khusus kita gitu. Kemudian ada anak bisa menjawab, kita kasih bintang, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak. Bahkan itu memotivasi yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, lalu untuk tahap selanjutnya, selain kita memberikan reward, kita juga bisa memberikan punishment. Tentu saja kalau punishment itu bukan diberikan untuk anak-anak yang berprestasi ya, atau anak-anak yang bisa mendapatkan pencapaian tertentu. Apa itu punishment? Pemberian punishment adalah sebuah usaha pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki perbuatan serta budi pekerti anak didik. Pemberian punishment tetap bersifat mendidik dan menyenangkan. Jadi intinya ngomong-ngomong soal punishment, kita mungkin terkesan sesuatu yang mengerikan, padahal sesungguhnya tidak. Punishment sepertinya sanksi berat, enggak. Sebenarnya punishment itu ini adalah sebuah usaha untuk memperbaiki, untuk melakukan perbaikan terhadap perbuatan siswa. Misalnya kita tahu ketika anak tidak memiliki motivasi, dia cenderung misalnya menggoda temannya, dia cenderung lebih sibuk dengan aktivitas sendiri, tengok kanan, tengok kiri. Nah, kita bisa berikan teguran sebagai bentuk punishment. Jadi kalau punishment itu nggak harus sesuatu yang mengerikan, gunakan
teguran sebagai salah satu bentuk punishment yang paling sederhana buat siswa. Ketika ada siswa yang tidak fokus, matanya kemana-mana, maka kita mulai menegurnya, mendekatinya. Sebaiknya gunakan punishment sebaik mungkin, jangan sampai mempengaruhi psikis anak itu sendiri. Kita bisa mendekati anak, lalu kita bisa menegur. Nah, ayo mulai konsentrasi. Nah, ayo gabung dengan kelompoknya. Nah, seperti itulah. Atau memberi pertanyaan. Nah, ini buat anak yang tidak konsentrasi, tidak fokus, dengan memberikan pertanyaan itu menjadi sebuah teguran buat anak tersebut. Itu anak akan kaget, saya tidak konsentrasi, selama ini dia tidak fokus, sehingga gurunya memberikan pertanyaan, dan itu akan membuat dia akan sadar, jadi saya tidak boleh mengulangi lagi, karena kalau misalnya saya tidak fokus lagi, saya tidak konsentrasi lagi, maka saya akan dikasih pertanyaan lagi gitu ya. Kemudian selain anak diberikan pertanyaan, diminta untuk menjelaskan. Ini juga sama gitu ya. Ketika dalam proses presentasi kelompok, kemudian ada anak yang tidak peduli, maka kita bisa minta stop dulu. Oke, silakan Ananda A untuk menjelaskan ulang kembali apa yang dijelaskan oleh presenter. Kan bisa seperti itu gitu. Itu adalah salah satu bentuk punishment. Atau diminta menghibur. Ini biasanya reward ataupun punishment itu kan bisa untuk pribadi ataupun untuk kelompok. Untuk bentuk kelompok yang punishment biasanya saya gunakan ketika kelompok itu menjadi kelompok yang memiliki nilai yang terendah, maka kelompok itu akan diberikan punishment. Cuma punishmentnya tidak sesuatu yang berat itu tadi, tapi lebih sesuatu yang menyenangkan. Kelompok tersebut diminta ke depan untuk menghibur. Dan tentu saja punishment itu sebelumnya juga harus diinformasikan kepada anak-anak bahwa ketika kalian seperti ini, ada konsekuensi punishment yang akan kalian dapatkan. Ketika kalian tidak konsentrasi, entah itu diberikan teguran, entah itu akan diberikan pertanyaan, atau akan diminta untuk menjelaskan, dan atau untuk menghibur, itu disampaikan kepada anak sebelum proses belajar mengajar. Kalau untuk reward kelompok, nah itu bisa bareng, itu ya. Jadi ini dia contoh-contoh pemberian reward dan punishment yang pernah dilakukan pada saat aktivitas belajar mengajar. Misalnya ini di kelas 12 IPA 2 mendapatkan reward. Ada kelompok, ini adalah reward kelompok. Biasanya saya bentuknya, ini semua adalah reward kelompok ya gitu. Karena kalau untuk bentuk pertanyaan atau untuk bentuknya menjelaskan itu biasanya punishment tersendiri, atau kalau dikasih bintang, poin, itu juga reward untuk individu. Nah, kalau yang ini adalah proses pemberian reward bagi kelompok yang presentasinya terbaik, kelompok yang bisa menyelesaikan pekerjaan duluan, maka mereka akan mendapatkan reward, dikasih benda-benda ataupun barang yang memang tidak terlalu mahal. Atau ini nih yang menyanyikan Tapi Saya, menyanyikan I'm Happy secara berkelompok, itu biasanya karena mereka mendapatkan punishment kelompok, menjadi kelompok terakhir pada saat kegiatan aktivitas kelompok. Nah, jadi untuk kesimpulannya, penggunaan reward dan punishment itu membantu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan reward, siswa bersemangat untuk berprestasi, dan dengan punishment, siswa menyadari akan pentingnya belajar. Itu ya yang harus kita pastikan, dampak ataupun manfaat yang kita lakukan. Dengan reward itu akan membangkitkan motivasi, dan dengan punishment itu akan membuat siswa sadar, menyadari bahwa ternyata belajar itu penting, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Jadi pemberian punishment untuk bentuknya itu harus bersifat mendidik serta menghibur, tidak ada unsur mempermalukan diri sendiri ataupun tidak sampai
menjadi kena mental istilahnya. Anak jadi malu atau seakan-akan ini menjadi aib buat siswa itu sendiri. Itu saja pengalaman saya mengenai pemecahan masalah untuk meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas, yaitu pemberian reward dan punishment. Semoga ini bermanfaat buat saya secara pribadi dan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di video pemecahan masalah selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.